Bapak Ibu sebetulnya, artinya kalau tugas mandiri itu bisa saja 1, 2, 1 sampai 2 kali pertemuan itu ditiadakan. Tetapi, sebaiknya kita bukan meniadakan pertemuan, tapi kita lebih menyingkatkan pertemuan ya. Kalau misalnya kita bertemu 2 jam, kita bisa 1 jam melaksanakan pertemuan. Dengan cara, ya kenapa sih ya sampai ada tugas mandiri begini, Bapak Ibu itu calon magister pendas dan Bapak Ibu bertugas, eee, kebanyakan ya selaku guru ya SD, walaupun ada yang bukan guru SD itu nih harus di ini ya. Jadi pastilah Bapak Ibu sudah sangat paham dan sudah sangat mengerti bagaimana ketika kita mendesain rancangan pembelajaran yang inovatif. Saat ini Bapak Ibu tahu kan yang baru saja kurikulum merdeka itu kita paham, kurikulum 2013 paham, datang lagi kurikulum yang namanya deep learning ya. Tapi deep learning ini kan belum launching karena memang masih menunggu perkembangan 2 tahun berikutnya. Kita tetap akan menerapkan, Permen Nomor 12 Tahun 2024 untuk merancang perangkat pembelajaran. Seperti yang sudah kita sesuai dengan kontrak yang kita buat untuk setelah UTS ini, ya sebagai UASnya adalah sebuah rancangan pembelajaran. Bapak Ibu semua, saya sudah menerima ya, saya sudah menerima nama-nama Bapak Ibu, kelas dan mata pelajaran yang nanti Bapak Ibu akan membuat rancangan pembelajaran sebanyak 20 rancangan pembelajaran nanti ya, karena ada 20 orang, calon orang hebat ini ya, Bapak Ibu guru hebat dan terpelajar nih, keren pisan ini. Nah, dari 20 ini kita punya sisa waktu, ini kan pertemuan ke-11 ya, nanti Ya, Bapak Ibu betul Ibu, 11. atur berapa orang dalam dalam setiap minggunya, berarti kan 12, 13, 14, 15. Ya, sampai Berapa? 15. 15 ya, berarti 4 kali Ya, pertemuan, 20 bagi 4 berarti ada 5 ya. ya, Ada 5 orang dalam 1 kali pertemuan, ya ini diperlihatkan saja, misalnya Bu Ika, Bu Kumala, Pak Teguh, misalnya Bu Tuti, 5 sekali pertemuan, hanya diperlihatkan saja. Karena saya yakinkan Bapak Ibu pasti sudah keren, membuat rancangan pembelajarannya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Mudah-mudahan ini cukup, ini 1 jam beres. Jadi yang 1 jam lagi silahkan Bapak Ibu membuat rancangan pembelajarannya. Artinya begitu, kegiatan pembelajaran mandiri itu silahkan dibuat sendiri tanpa di sini, tidak apa-apa. Ada yang tanyakan dulu? Bu Yeti sedang dalam perjalanan nih, ya. Bu, Hati-hati Bu, iya, makasih Bu. hati-hati ya, semangat belajarnya keren pisan ini. Ya, ada yang tanyakan dulu? Oke, ini pada lagi di perjalanan, pokoknya silakan ya mari kita simak. Ini udah lengkap belum? Lagi? Oke. Sudah Nanti lengkap. silakan 20. dipoto-foto aja ya, dipoto dulu untuk kirimkan ke Bu Apipah ya, kalau sudah lengkap ya. Oh, ya Oke, Bu, setiap minggu bisa baik. laporan. Saya sebentar ya, Bapak Ibu, saya share sebentar. Kalau entar mana ya? Bentar. Udah kelihatan? Sudah ya? Sudah Ya, Bu, sudah ya, sip. sudah Eee Bu. Modul rancangan pembelajaran inovatif ini sesuai yang disampaikan oleh Prof. Ana ya, pada saat ini kan implementasinya dari apa yang disampaikan. Kalau kemarin Bapak Ibu berbicara tentang NOS ya, ada PBL, PJBL, STEAM, apalagi tuh, ada SSI, ada discovery learning, ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ketika disampaikan oleh Prof. Ana itu secara teoretis seperti itu, nah kita akan mencoba yang seperti apa sih rancangan pembelajaran inovatifnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena kalau di sekolah saya mah, saya kebetulan suami saya kepala sekolah MI ya. Jadi di beberapa sekolah ada yang saya sampaikan, iya modul ajarnya teh araraneh, cenah mah di Cianjur, itu.
ternyata yang dibuka adalah yang Pontianak 5 gitu kan. Nah, jadi ada modul ajar tuh ya kalau misalnya mau ada akreditasi. Kalau yang lainnya ya kita itu aja Bu searching, gampang kalau searching kita bisa buka Gemini AI, ya buka Gemini AI itu udah muncul semua yang namanya si modul ajar itu, hanya yang pinternya kita tuh cerdas berarti ya, yang pinternya berarti si AI, kita cerdas, cerdas mencarinya gitu. Tapi ya mari kita mencoba secerdas-cerdasnya AI itu buatan mesin ya, kita akan berupaya yang penting kita tahu dikit-dikit lah bagaimana sih cara mendesainnya ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PPG, Bapak Ibu yang guru penggerak, "Bu, ini modul ajar model apa? Tipe apa?" Mhm. Kata siapa? Misalnya gitu ya. Kita kita pakai Permen nomor 12 tahun 2024, kita akan masih merujuk pada, formatnya masih sama yang, MBKM ya. Karena kita masih melihat dari deep learning itu kan belum launching, masih 2 tahun kita berjalan, nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi silahkan modifikasi, yang paling benar adalah rancangan pembelajar buatan Bapak Ibu, bukan dari yang saya jelaskan, ya. Nanti per minggu depan di hari Jumat, nanti Pak Yogi, Pak Teguh nanti silakan tampilkan dulu seperti apa yang punya Bapak Ibu dan jelaskan kepada kita semua, oke? Identitas seperti ini kan ada yang kelihatan ya, identitas yang seperti ini, yang banyak seperti ini, "Bu, saya mah di tempat saya mah ada bukan nama penyusun dulu, Bu. Saya di sini nama sekolah," misalnya, penyusunnya disimpan di bawah. Boleh, karena di permen itu tidak dituliskan seperti ini, persis begini enggak, hanya identitas aja. Jadi boleh, "Bu, saya menghilangkan alokasi waktunya," silahkan. NUPTK mah saya mau umpetin Bu. Saya mah tidak mau pakai jenjang, saya tidak mau ini, silahkan. Itu mah terserah Bapak Ibu, ikuti sesuai pola yang Bapak Ibu punya dari dinasnya masing-masing atau dari hasil pelatihan dengan kepala sekolah. Yang dikhawatirkan itu biasanya sekolah mengirim dirinya sendiri, kepala sekolah mengirim dirinya sendiri atau mengirim wakasek kurikulum untuk mengikuti kegiatan pembuatan rancangan pembelajaran inovatif, tapi pas datang ke sekolah teh tidak didesiminasikan. Kalau ditanya, "Bapak gimana?" Itu hasil diseminasi. Jawabannya kan, "Ya gitu-itu, ya gitu." Jarang sekali sampai, "Ayo guru-guru Pak kumpul, ini hasil dari saya." Kayaknya jarang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu kan di sini sedang menuntut ilmu, orang yang berilmu pengetahuan derajatnya akan dinaikkan. Jadi artinya, Bapak Ibu di sini pasti, akan sangat paham dikit-dikit lah, bersama ya. Jika ada yang salah dari saya, mari kita koreksi bersama. Saya bukan orang yang paling bisa ya Bapak Ibu. Oke, identitas bebas Bapak Ibu silahkan. Oke ya, ini lumayan nih nanti kita akan punya 20, rancangan pembelajaran. Kompetensi awal, nah itu silahkan Bapak Ibu, ya. Silahkan dicari ada di mana sih kompetensi awal, apakah ada di permen yang 1326 halaman itu atau di mana silahkan dicari. Kemudian profil pelajar Pancasila, di sini boleh maksimal 3 ya Bapak, jangan kebanyakan Bapak Ibu, 2 aja cukup tidak masalah, 2 sampai 3, kalau 1 teuing mah jangan atuh, ya kurang nyambung, maksimal 3 lah ya. Oke, ini, untuk sarananya, buku siswa, ini pasti di sini ada penulisnya ya, tapi biarkan saja seperti ini, menulisnya, sarananya, begini ya. Nah, ini slide presentasinya jangan lupa deep learning itu adalah kekuatannya kita, menggugah teknologi, jangan lupa. Pasti ada yang seperti ini, bisa dicari kalau Bapak Ibu belum punya video sendiri, bisa mencari di YouTube karena kita sedang belajar ceritanya sedang belajar membuat, walaupun Bapak Ibu sudah mahir membuatnya. Ini ada Wordwall, Wordwall itu biasanya ini masuk ke itu ya, kalau Wordwall itu ada ke evaluasi ya. Wordwall itu evaluasi biasanya. Bentar. Ya Allah, bentar. Bisa. Oke, bentar Pak, saya cari dulu bentar. Karena masing-masing aplikasi itu berbeda ya. Ada aplikasi untuk LKPD, untuk bahan ajar, untuk evaluasi pembelajaran pasti berbeda.
Woodwall di sini untuk evaluasi. Kahoot, Quizizz, Woodwall, Educandy, Google Form itu bisa pakai untuk evaluasi pembelajaran. Oke, kalau ini bahan ajar ya, YouTube. Ini seperti ini Bapak Ibu, sekilas. Ya, prasarananya ruang kelas, "Bu, saya mah tidak pakai halaman sekolah, saya mah cukup di kelas aja, capek bawa siswa keluar." Boleh, ya silahkan. Kemudian, targetnya berapa peserta didik kita? Ada yang 60 loh Bapak Ibu, tapi ada juga yang 7 orang, 8 orang di sekolahnya itu. Itu tergantung di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Silahkan bagi yang tidak punya kelas, bisa pinjam ke kelas temannya. Model pembelajarannya apa yang akan kita buat di sini? Pendekatannya kita pakai 2 aja dulu. "Bu, saya mah mau 3 dah pendekatannya teh di sini, selain si artis saya mau pakai saintifik juga." Hai guae, Bapak silahkan. Saintifik, boleh nggak Bu? Boleh. Bahasa Indonesia jadi saintifik. Kalau, bahasa Inggris pasti pakai SC ya. Nah, jadi ada 3 pendekatan di sini yang kita pakai, ya. Pendekatannya, di DL, diferensiasi based learning, cultural responsive teaching, scientific. Boleh Bu banyak, silahkan. Karena ini hanya masalah konsep, ya. Bu pakai contextual teaching learning, gabung, silahkan, teu mah banyak amat, ya. Tapi saya meminta setidaknya ada salah satu CRT yang dipakai. Ini wajib Bapak dibawa ya, untuk CRT ini. Kalau tidak CRT boleh TARL, Teaching at Grade Level, silahkan Bapak Ibu kalau bisa memakai, tapi ini salah satu pilih ya, apakah mau cultural responsive teaching atau akan memakai teaching at grade level. Silahkan, metodenya di SD ada 8, tapi kita cukup 4 sampai 5 saja. Model pembelajaran kita samakan semua, Bu saya mah enggak mau PJBL, karena bagi saya lebih mudah PJBL daripada PBL misalnya. "Bu, saya pakai discovery learning, penemuan." Silahkan, tapi diusahakan pilih 2 saja, apakah akan PBL atau akan PJBL. Salah satu dari itu silahkan. Ini wajib ya, yang kultural ini wajib. Wajibnya apa? Wajibnya gini, pilih 2 itu, satu CRT atau TARL. Hmm. Oke, capaian pembelajaran, ada, modul ajar yang tidak memakai ini Pak, dihilangkan saja ini, tidak apa-apa kalau tidak memakai. Ada juga di bawahnya, alur capaian pembelajaran ATP, ada yang memakai. Bu, saya mah silahkan Bapak mau pakai atau tidak, itu silahkan. Terlangkung Bapak Ibu ya. Nanti yang paling tahu adalah Bapak Ibu. Jadi di sini belum ada desain-desain modul ajaran seperti apa, kita polos dulu seperti ini. Masalah pengembangan nanti Bapak Ibu akan membuat di Canva, itu lain lagi. Di sini tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, jangan lupa Bapak Ibu yang ABCDTA ya, yang ABCD, A, B, C, D, jangan lupa ya, audien, behavior, condition, dan degree. Condition Condition. degree. Condition dan degree. Ini dengan tepat, ini dengan tepat, dengan tepat. Bisa saja Bu, saya bukan dengan tepat, dengan benar misalnya. Silahkan di sini. Telangkung Bapak Ibu ya. Oke, kita mencoba. Kalau ke huruf-huruf, angka-angka biasanya dengan tepat. Oke, ini pemahaman bermakna, silahkan. Bapak Ibu silahkan mencarinya. Pertanyaan pemantik, ini belum aneh-aneh banget. Sekarang tuh pertanyaan pemantik banyak memakai PTR ya, belum sampai ke sana kita. Kemudian desain main pemantik, mari kita akan melihat dari pendahuluan. Ini pendahuluan, yang pertama kan pengursian kelas, terus doa, ini kehadiran, yang dikuningkan ini yang penting-penting, menyanyikan lagu. Silakan nyanyikan lagu tetap harus ada lagunya apa. Di sini 17 Agustus, kan tinggal Bapak mencari di itu ya, di YouTube ya, kita salin, link-nya. Guru dan siswa bertanggung jawab tentang materi yang sudah dipelajari sebelum guru dan siswa bertanggung jawab tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya.
sebelumnya atau persepsi. Bu, salah kalimatnya. Saya tidak akan begitu. Guru dan siswa melakukan, misalnya, melakukan apersepsi, yaitu, bertanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini hapus apersepsinya di sini. Gitu. Ya, jadi silahkan ikuti apa yang Bapak Ibu mau. Jadi kan membuat modul ajar itu ibaratnya seperti nulis buku. Enaknya gimana sih gitu membuat modul ajar tuh gitu ya, tergantung dari Bapak Ibu cara membawanya. Yang kuning ini wajib ya, persepsi, tujuan pembelajaran, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. Saya mah tidak peserta didik, Bu. Saya mah ingin guru langsung. Guru menyampaikan, tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Di kegiatan pendahuluan ini boleh kalimat kata guru dulu ditulis. Boleh, karena ini boleh teacher center, boleh juga student center. Termasuk di sini, penutup. Guru dan siswa kita, Bapak Ibu konsisten, kalau saya ini tidak konsisten. Bapak Ibu konsisten, apakah akan memakai kata peserta didik atau memakai kata siswa? 2 saja. Pilih salah satu dari 2, jangan ada nulis murid, anak didik, jangan. Mau nulis peserta didik atau siswa? Pilih salah satu. Nah, ini di penutup. Ya, 1 menyimpulkan, ini yang terpenting, menyimpulkan, 2-nya evaluasi, 3-nya adalah refleksi, kemudian ini pengkondisian kelas. Nah, pengkondisian kelas, doa ya, dan kelas berdoa, nah, dan lain-lain. Ini pasti guru dan siswa. Guru mengkondisikan, mengkondisikan kelas untuk selesai pembelajaran misalnya gitu. Itu silakan buat kalimat Bapak Ibu sendiri. Apakah kita akan melaksanakan refleksi dulu atau soal tes dulu? Silahkan. Itu tergantung Bapak Ibu dalam melaksanakannya ya. Oke. Sekarang masuk. Nah, ini kan ke sini ya. Silahkan diikuti aja karena di buku siswa di apa pasti Bapak Ibu juga sudah punya yang seperti ini. Ini tidak usah dibahas. Tapi cantumkan ya. Saya harap bisa dicantumkan. Karena di sini ada apa? Ada pengayaan ya, ada remedial, boleh nih. Ada refleksi. Ada juga refleksi dibuat pakai itu, pakai kotak-kotak di sini refleksinya. Ada refleksinya, apakah siswa senang dalam kegiatan pembelajaran? Tinggal contreng, tulis aja tidak senang, ada yang seperti itu. Bebas, silahkan Pak. Sekarang kita yang terpenting masuk ke kegiatan inti Bapak Ibu. Apa ya? Bapak Ibu bisa mengikuti yang saya oke, cepet ya, ini Bisa. saya cepet banget nih. Oke, Siap, baik. Ibu. Di dalam kegiatan inti, ingat Bapak Ibu, dalam kegiatan inti yang paling utama harus kita lakukan adalah model pembelajaran. Nah, ini. Model pembelajaran. Model pembelajaran itu ibaratnya seperti sintak cetakan. Cetakan desain untuk membuat rancangan pembelajaran. Jangan melihat yang lain. Makanya saya di sini model pembelajaran, saya buatkan nih sintaknya kan sama nih. Maaf jangan pusing-pusing, masuk tuh orientasi siswa masalah, siswa menyelidikkan, mengembangkan, menganalisis, evaluasi. Udah 5 sintak. Kalau misalnya project based learning itu ada 6 sintak ya. Bapak silahkan milih apakah mau PBL ataupun PJBL. 1, persiapkan sintak model pembelajaran sebagai cetakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tidak mungkin model pembelajaran tidak ada pendekatan pembelajaran. Karena pendekatan pembelajaran itu adalah sebuah konsep. Dan konsep itu didesain untuk melengkapi
atau sebagai landasan dalam penyempurnaan sintak model pembelajaran. Bapak Ibu ingat yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang diferensiasi. Diferensiasi ini konten, proses, produk, itu pasti ada. Nanti kita tinggal kasih ciri aja. Ya. Kemudian selain pendekatan yang itu, kita juga ada pendekatan yang tadi saya sampaikan, culturally responsive teaching. Artinya, pemahaman budaya, membuat modul ajarnya itu disesuaikan dengan tempat kegiatan Bapak Ibu mengajar. Jika Pak Teguh mengajar di Bali, pasti akan berbeda dengan mengajar di Sunda. Jika Pak Teguh mengajar di daerah IKN, Kalimantan, pasti berbeda akan mengajar dengan di Bekasi. Pasti beda. Artinya responsif budayanya bagaimana? Artinya responsif budaya di sini adalah pembiasaan anak, kebiasaan. Misalnya, maaf nih, di sekolah Islam kebiasaannya anak itu belajarnya di rumahnya terbiasa oleh orang tua dibimbing. Tapi biasanya kan anak SD mah dilepas. Percaya ke guru nate gitu kan. Nah, artinya pembiasaan di sini pemahaman budaya, misalnya anak menyiapkan nanti ada itu ya, misalnya anak menyiapkan alat-alat peraga yang sesuai dengan kemampuan di tempat lingkungannya, misalnya gitu. Kalau misalnya rumah Bapak Ibu di taman bunga, prakteknya banyak dalam hal tertentu ada membawa bunga-bunga yang hidup, bukan bunga-bunga yang plastik misalnya gitu. Oke, nanti ada di apa, di kegiatan intinya ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa metode pembelajaran, ya metode pembelajaran kadang-kadang kita lupa kalau ditanya ada berapa sih metode pembelajaran, "Ah, pokoknya mah eta we, ceramah, tanya jawab." "Iya berapa?" saya tanya. Kadang-kadang tidak, "Enggak Bu, ada 12." 12 tuh untuk PAUD, TK itu 12, bernyanyi dan sebagainya. Kalau kita 8. 8 itu yang dipakai udah metode itu 4 sampai 5 metode, udah full 5 teh. Ini kan pasti nih, 1, 2, 3, 4, 5 demonstrasi ini. 5 itu udah banyak banget itu ya, capek ya. Nah, ini sudah ini, pasti nih, jelas ini, 5, ya. Tapi kalau misalnya pas Ibu saya PJBL pakai eksperimen, jadi tambah lagi misalnya. Oke. Berarti kita harus punya apa? Pendekatan diferensiasi, kemudian pakai CRT, jangan lupa metode pembelajaran. Metode pembelajaran, selain dalam kegiatan inti, kita kadang-kadang tidak tahu di mana sih menempatkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran biasanya banyak disimpan di sini, di tujuan. Nih, ya. Tapi jangan menyimpan ceramah di sini ya, kan di sini pengamatan. Ada. Kok ada pengamatan, Bu? Bisa pengamatan karena ini ada misalnya memakai pendekatan saintifik. Kalau misalnya tidak pakai saintifik, Ibu tinggal memindahkan ini aja ke sini, pindahkan seret ke sini. Diatur gimana caranya ya. Oke. Berarti ada ya, dalam kegiatan langkah inti selanjutnya, ingat ada keterampilan pembelajaran ABA 21. Wajib masuk. Ini ya, platform ini wajib masuk. Yang 4C, yang berhubungan dengan neuroscience, kalau ini berhubungan dengan kegiatan teknologi dan penerapan guru yang menyampaikan. Ini jangan lupa TPACK masuk. Nanti di modul ajar yang kita buat akan bala Bapak Ibu, tahu bala? Banyak banget perintilannya. Padahal itu bisa dihapus nanti ya. Kan kita ceritanya masih belajar. Kadang-kadang kita lupa menempatkan di mana sih menempatkan communication, di mana sih menempatkan pedagogikal itu. Nanti kita akan membuat yang coret-coretnya terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ya kemudian ini ada teknis pembelajaran. Teknisnya itu kan Bapak Ibu bisa ketika mengajar, selain ada model pembelajaran, ada platform pembelajaran, ada pendekatan, Bapak Ibu juga nanti ketika mengajar boleh menggunakan teknis pembelajaran seperti ini. Tapi jangan diingat-ingat ini mah bisa pusing. Ya, misalnya sedang mengajar, ayo anak-anak, ayo kita dengarkan ibu akan menyampaikan materi. Kok nggak ada yang bertanya terus sama ibu? Oke, jawab pertanyaan ibu ya. Oke, talking stick. Misalnya, Bapak tinggal ambil pulpen, pakai tongkat, nyanyi sedikit, berhenti. Tongkatnya ada di mana? Nah, itu masuk talking stick.
dan banyak lagi, teknis-teknis yang lain yang bisa Bapak Ibu buat untuk kegiatan pembelajaran ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan orientasi pada masalah, siswa mengidentifikasi tayangan video pembelajaran tentang materi aturan di rumah. Nah, ini kan dari mana sih ini? Ini kan dari YouTube ya, Bapak Ibu ya. Sekarang tidak usah capek, karena di sini kan udah buat kita ini. Makanya sebelum membuat kegiatan inti pembelajaran, Bapak Ibu membuat ini dulu nih, yang tadi teh kan, sarana prasarana. Nah, LKPD, di sini Bapak cari juga, misalnya mau pakai Liveworksheet, Wordwall, atau apalah, Google Drive itu terserah. Ya, karena di sini, deep learning-nya harus masuk. Eee, oke, jadi tinggal pindah-pindahkan aja dari atas ini ke sini, Pak, kalau Bapak Ibu sudah punya ininya nih, ya kan? Nah, ini lagu ini harus ada. Ini, Bapak Ibu, di sini kan ada guru dan siswa menyanyikan lagu, 17 Agustus. Saya sengaja mencari cerita tentang pahlawan di sini jika di kelas Bapak Ibu sedang ada kegiatan, kepala sekolahnya sedang rapat, kelas sebelah sedang ada acara ujian, atau sedang ada tamu. Kan kalau nyanyi siswa SD mah gorowokan teh dengan 17, oh, kan berisik ya. Ah, ya sudah, senyap. Kalau saya mah udah cek payoge teh saya mah mau menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Ah, kan senyap tuh, tidak usah jorowokan. "Ayo nak dengarkan, Bapak punya, eee, video ya tentang, Raden Ajeng Kartini, silahkan dilihat." Jangan lupa Bapak Ibu jangan jangan film yang lain, hanya film pahlawan. Isi film drakor atau apa gitu ya, Bu Mariati ya? Pak Yogi? Oke, silahkan ya. Ini yang terpenting ada persepsi juga ya Bapak Ibu ya, nih persepsi. Ini nih yang paling utama ini, ya. Oke Bapak Ibu, dalam orientasi masalah, siswa mengidentifikasi tayangan video pembelajaran. Ini stimulus mengidentifikasi materi tentang, nah ini ya, silakan Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan per detail. Pasti Bapak Ibu punya cara sendiri bagaimana menjelaskannya. Di sini belum masuk mengidentifikasikan ini mengidentifikasi materi, ini udah masuk langkah-langkah dari pendekatan pembelajaran. Ya udah ada nih. Ini mengorganisasi, ini belum belum bala nih, belum lengkap ini ya. Siswa dibagi jadi 4 kelompok. Kalau mengorganisasi siswa dalam pembelajaran, pembelajaran belum dimulai ya Bapak Ibu ya. Di sini belum dimulai, baru pembagian kelompok, baru siswa diberikan AKPD yang didiskusikan dalam setiap kelompok, belum belum sampai. Jadi guru aja, jelas dengarkan penjelasan dari Bapak ya. Untuk LKPD ini, silakan dibuka halaman 42 misalnya. Bapak Ibu menyampaikan, ini yang harus dikerjakan, oke ya. Baru masuk ke pembimbing penyelidikan individu dan kelompok, baru di sini nih masuk. Ini kan setiap siswa diminta berbagi tugas untuk mengerjakan LKPD. Berarti kalau misalnya di sini, setiap siswa berbagi tugas berarti apa ya? Masuknya apa? Nah, bisa kolabo mmm. Nah itu Bapak Ibu, bisa silakan ya, saya hanya ini aja, hanya percontohan aja. Salah, saya mau kontrol. Nah ini, Bu, ini secara berkelompok berdiskusi. Kalau berdiskusi Bapak Ibu udah nyampai apa ya di sini ya? Diskusi itu berarti apa? Secara berkelompok berdiskusi, menyelesaikan Communication. tugas. Communication. Communication, ya, ya. Tahu salah nggak nulisnya, pokoknya biar cepet deh. Misalnya itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih misalnya, ini kan sudah ada diferensiasi proses, boleh saja nih, di cirian tuh diferensiasi prosesnya. Ini kan tadi ada diferensiasi mana yang atas tuh, konten ini ya, jangan miring atau ini mah, berdiri aja tegak, tapi di garis miring.
Sepertinya ada semua. Ini belum pada masuk nih, yang apa, eee, pokoknya gini Bapak Ibu, dalam semua dari langkah kegiatan PJBL semua ini, silahkan Bapak Ibu harus memasukkan yang namanya TPACK dan juga 4C, jangan lupa. Jangan terlewat. Boleh Bu banyakkan masuknya, boleh. Misalnya kita tadi Pak Teguh tema 3 biji, communication, critical thinking, bebaskeun banyak silakan. Mau 1 juga nggak masalah. Oke? Nah silakan ini mah, Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya. Mantap ini. Saya tidak melanjutkan, biasanya kalau dilanjutkan mah jadi cenderung ngariru sama we jiga kieu. Ah. Gitu ya Bapak Ibu? Ada yang Siap tanyakan? Ibu. Silahkan. Ya? Terpisah, Bebas, Pak, terpisah. bebas. Ya silahkan, mau Jadinya masukkan terpisah, P5 Pak. mau tidak silahkan ya. Oke, Biasanya Pak Prof tadi aja. bilang CP aja nggak dimasukkan bebas, silahkan. Ya, tapi yang jelas tidak lebih dari ini aja, apa tuh namanya, eee, s template-nya ikuti yang ini dulu. Ya, jangan dipakai jangan menggunakan dulu Canva atau apapun jangan dulu. Ya, kita akan menggunakan template yang begini, bersih pokoknya. Nanti kita akan presentasi dengan menggunakan ini. Hurufnya pakai Times New Roman ya, jangan warna-warni. Nanti kita akan saling koreksi. Misalnya yang harus dipersiapkan ya Pak Yogi, Pak Teguh untuk minggu depan siapa yang akan presentasi 5 orang. Yang 5 orang nanti ngoreksi yang 5 orang berikutnya gitu. Jadi pas UAS udah keren semua. Kita mencoba, apakah Bapak Ibu bisa lebih keren dari ini? Nah, atau lupa lagi read sama sekali, gitu. Aduh Ibu, saya TMBKM aja baru, kurikulum 2013 baru bisa, datang lagi yang diferensiasi, diferensiasi belum saya garap, datang lagi deep learning, ini gimana atuh Ibu? Ya kita laksanakan saja, kita jalani saja. Oke Bapak Ibu? Keren. Ya begitulah. Ketika membuat perangkat pembelajaran, kita mah tidak dengan itunya ya, tidak dengan lampiran-lampirannya. Kalau dengan lampiran-lampirannya itu bisa mencapai sekitar 35 sampai 40 halaman. Karena masuk ke LKPD ada template-nya, masuk ke media pembelajaran ada template-nya, masuk ke evaluasi pembelajaran lebih banyak lagi template-nya. Enggak, ini mah hanya sampai ke apa ya, sampai ke cukup di modul ajar yang atasnya saja tanpa lampiran. Artinya apa Bapak Ibu, saya paham Bapak Ibu akan lebih lihai, lebih keren lah nanti membuatnya, hanya ingin memastikan saja. Jadi pas beres S2 Pendas teh, sama gening kayak gini, jadi ada kesamaan visi. Jika suatu saat nanti Bapak Ibu akan membuat judul disertasi, tesis maksud saya, tesis, yang sesuai model pembelajaran, atau pendekatan pembelajaran yang saya gambarkan tadi, kalau nggak salah tuh baru ada 1 orang, 2 orang di Pendas ini yang berani membuat, penelitian tentang pembuatan modul ajar CRT. Kami bantu, mau yang seperti apa. Jadi pasti jarang judul yang seperti itu. "Bu, ini susah bahannya." Gampang, 2 orang sudah ada kok. Teorinya mah kita bisa melihat dari itu ya, dari apa, dari ChatGPT, ya macam-macam kan banyak. Sekarang mah di HP Bapak Ibu aja udah bisa membuat pertanyaan, bisa dilihat ada Meta AI. Gampang, ya kan? Apa sih yang nggak bisa dijawab oleh kita gitu kan. Jadi kita berupaya kita ini yang kita cerdasin dan kita pinterin aja gitu. Si Mata AI itu kan buatan manusia, buatan orang-orang yang sangat pintar. Kita juga bisa lebih pintar. Gitu ya Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Ada yang perlu diskusikan? Ibu Hati-hati itu punten dengan izin materi bertanya. segala. Siap Pak. Gimana Pak Mohon Rip? maaf izin off cam karena Siap. sedang print rapat. Ini Bu mengenai Baik, baik. tujuan pembelajaran, apakah misalkan saya ada 2 tujuan pembelajaran Bu, apakah keduanya harus HOTS Bu atau dibebaskan? Itu. Hatur nuhun Ibu. Sebetulnya gini ya, untuk aturan
untuk aturan dengan, pendekatan pembelajaran. Jika pendekatan pembelajarannya memakai CRT, culturally responsive teaching, maka harus HOTS. Harus Baik, C4, C5, C6. ya. Jika Bapak Rifki, membuat modul ajarnya memakai teaching at the right level, Ya, berarti Bapak Rifki boleh memakai C1, C2, C3, C4, C5, C6. baik baik. Itu Oke, penempatannya pembedaannya ya. Kalau perbedaannya. teaching at the right level ini, itu kan dipersiapkan, berdasarkan pengelompokan dan levelisasi dari peserta didik kita. Karena di situ karena langkah dari teaching at the right level itu 1 asesmen, 2 perencanaan, dan 3 pelaksanaan. Untuk, pendekatan pembelajaran teaching at the right level, Bapak Ibu boleh menggabungkan dengan scientific. Jadi boleh C1 boleh, tidak harus HOTS. Baik, siap Ibu, hatur nuhun Ibu. Sip, keren. Ayo, beres lah 4 kali pertemuan. Selesai. Jadi deh magister. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang diskusikan lagi? Ini pada ngahuleng apa pada ngerti apa udah pada bisa ini teh? Kita kita buktikan nanti ya, udah bener apa belum. Yang paling pusing itu kan menempatkan 4C, TPACK, di manakah masuknya pendekatan, sebetulnya pendekatan yang paling repot itu yang saya kan belum memasukkan tadi ya, belum masukkan yang budaya ya. Responsif budayanya belum saya masukkan. Di mana coba responsif budaya? Responsif budaya itu kan bisa disimpan di paling awal ya. Pendahuluan, Bu. Pendahuluan, bisa di pendahuluan dan juga Inti di juga. langkah ini ya, di langkah orientasi siswa boleh. Di pelangi pemantik bisa, sangat bisa. Di tujuan pembelajaran bisa, sangat bisa. Ya, oke silahkan nanti kreatif ya. Oke, pokoknya Bapak Ibu, saya mah kadang-kadang suka gini ya, nanti hari Jumat depan kita akan melaksanakan hari Jumat depan tanggal berapa? 27, Ibu. 27, kita teh libur tuh henteu ya? Makanya suka ditanya di grup tapi Bu Windy belum jawab, Ibu. Tanggal 25, 26 kan cuti bersama. Iya, masa udah 7 cuti juga? Iya. Enggak, enak cuti masuk. Nggak cuti, kalau misalnya Bapak Ibu punya acara 25, 26 camping ya tempat di tendanya aja. Bapak Ibu sedang libur di kolam renang, ya di kolam renang aja kita. Siang kuliahannya. Kan beda-beda presentasinya ya. Oke, gitu. Bu, saya mah ini mau yang 5 orang aja fokus, silahkan. Dan ini pembelajaran mandiri. Ya, tapi harus hadir. Tapi alangkah baiknya kita hadir semua ya, karena tidak akan lama, tidak perlu 2 jam. 60 menit cukup kok. Ya. Karena tiap hari hadir gitu ya, tiap hari, tiap minggu hadir. Sudah ada yang sampaikan lagi? Ibu, untuk tujuan pembelajaran saya mencantumkan di awal tidak apa-apa, Bu? Yang di mana, Bu? Yang tujuan Tidak, pembelajaran berarti itu tidak pakai kompetensi? ada, kompetensi awalnya ada. Setelah, Mhm. setelah identitas saya menuliskan kompetensi, Oh, kemudian berarti capaian, awalnya? baru kita ya di awal itu apa harus dirubah apa gimana, Ibu? Bukan dirubah, Ibu pakai permen yang mana nulisnya? Ya, kan Permen yang mana? ada Apakah yang pakai ya, Ibu kan pasti itu memakai itu ya, ya, template-nya itu Ibu masuk yang zaman Covid juga, langsung ke tujuan ya, Bu, iya, ya? iya, Yang selembar teh geuningan. ya, Kan tujuan ya? iya. Sampai Kalau kecil-kecil diproses tulisan ya, T9. diprosesnya semua udah tadi sama dengan Ibu, Ya. cuma ada perbedaan di bagian awalnya saja, Ibu. Tidak apa-apa Ibu, nggak masalah yang penting ada di situ, jangan sampai tidak ada tujuan. Kalau Iya, modul ajar sudah saya tidak kan ada milih tujuan Ibu cuma iya, tadi, lupa apa, kayak kata Ibu bala, tapi saya belum bala, ini baru mencantumkan si artinya aja di dibalain aja Bu, ceritanya Iya, kita belajar ya, ya kegiatannya udah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, cuma memang siap. belum dibalain, Bu. Dibala iya, dibalain ya, dibalain ya, nanti kita hapusnya bersama-sama. Terima Oke, kasih. ya, terima kasih. Oke, ada yang lain? Atau udah pada selesai, Bu Siti mah udahlah tinggal nongkrong, tinggal presentasi. Presentasi yang paling awal kan paling enak, ke sananya tinggal nongkrong.
Ya, ayo nanti silakan berlomba 5 orang pertama nih, hanya sekilas kok. Kita ingin lihat aja nih seperti apa, kalau misalnya salah-salah dikit mah nggak masalah, tidak ada yang sempurna atau orang mah ya. Oke, kalau orang lain dalam kuliah ada membuat makalah, membuat artikel, kita mah enggak, membuat perancangan pembelajaran. Karena Iya iya. dengan Propana sudah teorinya, kita sekarang Mmm, prakteknya. Jangan sampai saya lulus S2 Pendas, magister, tapi sama sekali kagak ngerti rancangan pembelajaran, taunya dari si AI, Gemini AI, taunya dari teman, itu pun luar wilayah. Ya setidaknya kita bisa ngoreksi dikit lah, "Loh kok begini sih?" Oh, bisa bisa tahu loh-nya gitu ya. Ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain? 3/4 jam? Sudah? Ada 15 menit lagi yang disampaikan? Eh, saya tadi, sama ya, di Sukabumi itu menyampaikan tentang pembuatan modul ajar, tapi itu mah Kemenag. Punya Kemenag mah lebih keren lagi Bapak Ibu, lebih apa ya, saya coba ya, biar tahu gitu Bapak Ibu, boleh nggak Bu misalnya seperti ini? Boleh-boleh aja. Bentar, Referensi, Bu. nah boleh, saya coba ya Bapak Ibu ya. Penasaran jika Kumasi Kemenag, sama intinya mereka juga pakai nomor 12 tahun 2024. Coba ya, sudah kah? Ada? udah, Ibu udah muncul. Ya udah ya, Mmm. ini kan, untuk budi pekerti ya, sama, tapi mereka lebih banyak, ke budi pekertinya. Mhm. Nah seperti ini nih, saya ini lagi, ini saya olah lagi nih. Nih, project base, metode diskusi, presentasi, tanya jawab. Ya saya bongkar lagi nih, tujuannya. Itu kan silahkan kita punya permen yang sama, tadi, kata Bu Siti teh mau boleh nggak Bu tujuan dulu? Silahkan, ini juga lihat beda kan? Ada KKTP-nya sudah di sini. Kalau dulu kan KKM ya, ini ada KKTP-nya. Dia juga pakai C2, C4. Tapi dia pendekatannya kan bukan CRT, jadi pakai C2. Ini, riweuh kan tuh, hebat, keren. Lebih ini lagi nih, tadi saya mau buat yang seperti ini nih. Ini langkah-langkahnya, di BL aja, lihat pendekatannya saja, tidak ada sintak untuk mode pembelajaran. Kan aneh, karena di atasnya itu mode pembelajaran, tapi di sini cukup dengan pendekatan, tidak bisa, ini konsep. Bongkar lagi ini. Dalam kegiatan inti jangan menuliskan kata guru dulu, karena student center. Ini diferensiasinya. Dia memakai critical thinking, good communication, ada kan? Ada hampir sama. Seberapa halaman ini? Tuh, ini refleksi apa boleh seperti ini? Boleh Bapak Ibu, untuk memudahkan. Refleksi kan? Nih, apakah kamu memahami materi tata cara sholat idain yang dipelajari hari ini? Tidak, misalnya. Countereng aja sama Bapak tidak, misalnya. Atau iya, boleh. Tinggal conteng-conteng aja. Ini asesmennya, refleksinya di sini, remedialnya tuh. Banyak ya, banyak sekali. Oke, stop. Itu Bapak Ibu hanya referensi aja. Dari mana sih mereka mencari? Dari Google. Pas pas ayo ingin tahu, saya ingin tahu ini nih seperti apa sih, modul ajar yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kok bisa membuat seperti ini, sehebat ini? Ditanya, coba Bapak Ibu sampaikan tentang sintak saintifik, diam. Coba yang maksud dengan diferensiasi konten, apa itu? Diam. Oh, itu buatan dari mana? Dari Mbah Google ternyata ya.
Oke. Nah itu, kita tahu banyak yang keren-keren buatan orang lain, tapi yang paling keren adalah buatan Bapak Ibu sendiri. Bagaimanapun acak-acakannya. Pokoknya ketika membuat saya paham, saya mengerti gitu ya. Oke Bapak Ibu, demikian. Ada lagi yang sampaikan? Cukup? Udah dipoto kan? Udah? Belum, Bu, ya? Belum. Iya, terfoto dulu biar cepet kelar. Udah. Ya, Pak Harus Gus. siap-siap kalau mau foto harus Boleh cari. sok on cam semuanya, on cam. Bu Nah, Lintang, ya, Pak Cengli, Pak Pak Gus Salman. nih Tar dulu, hati-hati tar ya. dulu. Bentaran. Parkir dulu. Pak Cengli, Pak Salman boleh. Ya Allah, hati-hati ya. Hati-hati, Oke, Bu. Maaf nih, siap. Bu. Hati-hati. Oke. Oke, Bu Oke, mulai ya. Hati-hati di jalan itu. Salma, Bu 1, Lin, 2, Pak 3. Rifki, oke. Ya, Pak Salman Oke. kita naik motor, ya Allah, sehat ya, sukses semua. Mas Ini Salman, calon, Kak ini orang-orang hebat dan terpelajar. Insya Allah Amin. segera di majelis. Amin, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu doanya. Sayang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. Nuhun Tuh. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon Ibu lihat di Ibu. LMS ya, daftar hadirnya ya. Sehat selalu, Ibu. Ya, di LMS. Sama bahannya juga ada di situ. Ya.